Mengenal 5 Habib pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9. Bila bermanfaat silahkan subscribe, like dan share. Perjuangan merebut hingga mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia melibatkan banyak unsur. Bersatunya kalangan nasionalis dan pesantren menjadi kekuatan besar dalam menghadapi serangan penjajah. Para Habib atau cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menempati Indonesia juga ikut berjuang melawan penjajah. Kontribusi mereka sangat besar dan tercatat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Ada Habib yang membakar semangat juang jihad melawan penjajah. Ada pula yang dengan fatwanya bisa mengerahkan banyak santri untuk menghadapi serangan penjajah. Cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tersebar di berbagai daerah di tanah air. Mereka dengan kemampuan yang dimilikinya turut membantu Indonesia terbebas dari belenggu penjajah. Siapa saja Habib atau cucu Nabi yang menjadi pejuang kemerdekaan RI? Mengutip kanal Islami Liputan6.com, berikut kembali diulas cucu Nabi yang ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia dan peranannya. 1. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri lahir di Taris Hadramaut Yaman pada tanggal 15 Maret tahun 1892. Selain dikenal sebagai tokoh pendidikan Islam di Sulawesi Tengah, ia juga dikenal sebagai tokoh nasionalis anti penjajahan yang militan. Kesetiaan dan rasa kagumnya pada Soekarno diungkapkan dalam sebuah syair kemerdekaan yang ditulis Habib Idrus pada tahun 1945. Semasa hidupnya Habib Idrus selalu berjuang dalam ranah pendidikan dan perjuangan kemerdekaan. Madrasah Al-Khairat yang didirikan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, selain sebagai media dakwah Islam, juga menjadi pusat perlawanan dan doktrinasi nilai-nilai nasionalisme. Syair yang Habib Idrus buat pada tahun 1945 bahkan dikenal sebagai syair yang bermakna perjuangan syarat nasionalisme. Meski berdarah Arab, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mengungkapkan cintanya pada Indonesia dengan cara yang luar biasa. 2. Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang Al-Habsyi merupakan tokoh penting dalam jaringan Habib pada akhir abad ke-19. Ia lahir pada tanggal 20 Jumadil Awal 1286 Hijriah atau tanggal 20 April tahun 1870 Masehi, dan wafat pada Ahad 20 Rajab 1388 Hijriah atau tanggal 13 Oktober tahun 1968 Masehi. Pada 1886, di tanah air Habib Ali Kuitang berguru kepada para alim ulama yang ada di Indonesia. Ia bahkan juga membangun pengajian tetap di Majelis Talim Kuitang dan di tempat lainnya di seluruh Indonesia, mulai dari desa terpencil hingga luar negeri. Para tokoh era pergerakan nasional, seperti Guru Sayyid Usman Yahya, Habib Ali Kuitang juga merupakan tokoh politik dan pejuang kemerdekaan. Pada masa itu, beliau aktif di Partai Syarikat Islam yang dipimpin oleh Hos Cokroaminoto dan Haji Agus Salim. Di zaman pendudukan Jepang, Habib Ali Kuitang pernah dipenjara bersama Haji Agus Salim, dengan mengobarkan semangat anti penjajah dengan membawa ayat-ayat Al-Quran serta hadits Nabi yang menganjurkan melawan penjajah. Habib Ali Kuitang pernah mengungkap, penjajah adalah penindas, kafir, dan wajib diperangi. 3. Habib Salim bin Jindan. Habib Salim merupakan ulama kelahiran Surabaya 18 Rajab 1324 Hijriah, atau tanggal 7 September tahun 1906 Masehi. Memiliki nama asli Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ulama yang dijuluki gudang ilmu pada zamannya ini, merupakan murid Syekhona Khalil bin Abdul Latif, yang masyhur dengan sebutan Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau hijrah ke Jakarta, lalu membuka beberapa majelis ilmu di beberapa daerah. Selain berdakwah, Al-Habib Salim juga menjadi pejuang terdepan untuk kemerdekaan Indonesia. Habib Salim bahkan ikut serta membakar semangat para pejuang untuk berjihad melawan penjajah Belanda. Dengan tenaga, fatwa, dan pidatonya yang berapi-api, ulama yang ahli dalam berdebat dan orator ulung ini pernah ditangkap pada masa penjajahan Jepang dan Belanda. Meski ditangkap, semangatnya dalam berjuang dan berdakwah sama sekali tidak surut.
4. Habib Hussein Mutahar. Habib Hussein Mutahar merupakan pencipta lagu Hari Merdeka, atau yang dikenal tanggal 17 Agustus yang biasa diputar menjelang Hari HUT RI, dengan nama asli Muhammad bin Hussein Al-Mutahar. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 5 Agustus tahun 1916. Semasa hidupnya, Hussein Mutahar dikenal sebagai sosok seniman dan musisi yang handal. Selain itu, beliau juga dikenal karena rasa berbaktinya kepada negara. Selain menciptakan lagu Hari Merdeka, Habib Hussein Mutahar juga menciptakan lagu Himni Syukur, di mana lagu ini merupakan bentuk rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Syarif Hamid II. Syarif Hamid II yang memiliki nama lengkap Syarif Abdul Hamid Al-Qadri merupakan seorang Habib sekaligus Sultan di Kesultanan Pontianak, Kalimantan Barat yang merancang lambang Garuda Pancasila. Lelaki yang juga akrab disapa Sultan Hamid II ini merupakan putra sulung Pontianak ke-6, yang lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli tahun 1913, dan meninggal di Jakarta tanggal 30 Maret tahun 1978. Ia menempuh pendidikan di ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. Meski tidak tamat di Bandung, Syarif Hamid II lulus dan meraih pangkat letnan pada Kesatuan Tentara Hindia Belanda. Setelah lulus pada tahun 1937, Syarif Hamid II dilantik sebagai perwira KNIL dengan pangkat letnan II. Dalam perjuangannya, beliau juga ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk merancang lambang negara RI, yaitu Garuda Pancasila, saat menjabat sebagai Menteri Negara Sonder Portofolio. Pada tanggal 10 Januari tahun 1950, dibentuklah panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah Sultan Hamid II. Susunan teknis pembuatan lambang negara ini, antara lain diisi oleh Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pelopesi, Muhammad Natsir, dan R.M. Ngabehi Purbatcaraka. Itulah 5 Habib pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9. Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani lahir di Sumatera Barat tahun 1915 dan wafat pada tahun 1990 Masehi. Al-Fadani mulai mempelajari Islam dari ayahnya Syekh Muhammad Isa. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Madrasah As-Saulatiyah. Setelah menjalani pendidikan formal, ia berpindah-pindah untuk berguru ke beberapa ulama Timur Tengah. Di samping menimba ilmu, ia aktif mengajar dan memberi kuliah di Masjidil Haram dan madrasah yang didirikannya. Ia mengajar mata kuliah ilmu hadis. Dia merupakan seorang ulama yang kukuh pada ajaran Ahlul Sunnah wal Jamaah. Di samping itu, ia juga rajin menulis kitab. Jumlah karyanya mencapai 97 kitab, diantaranya 9 kitab tentang ilmu hadis, 25 kitab tentang ilmu dan usul fikih, serta 36 kitab tentang ilmu falak. Kitab-kitabnya banyak dibaca para ulama dan menjadi rujukan lembaga-lembaga Islam, pondok pesantren, baik itu di Arab Saudi maupun di Asia Tenggara. Mengenal 5 Habib pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9. Bila bermanfaat silahkan subscribe, like dan share. Perjuangan merebut hingga mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia melibatkan banyak unsur. Bersatunya kalangan nasionalis dan pesantren menjadi kekuatan besar dalam menghadapi serangan penjajah. Para Habib atau cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menempati Indonesia juga ikut berjuang melawan penjajah. Kontribusi mereka sangat besar dan tercatat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Ada Habib yang membakar semangat juang jihad melawan penjajah. Ada pula yang dengan fatwanya bisa mengerahkan banyak santri untuk menghadapi serangan penjajah. Cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tersebar di berbagai daerah di tanah air. Mereka dengan kemampuan yang dimilikinya turut membantu Indonesia terbebas dari belenggu penjajah. Siapa saja Habib atau cucu Nabi yang menjadi pejuang kemerdekaan RI? Mengutip kanal Islami Liputan6.com, berikut kembali diulas cucu Nabi yang ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia dan peranannya. 1. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri lahir di Taris Hadramaut Yaman pada tanggal 15 Maret tahun 1892. Selain dikenal sebagai tokoh pendidikan Islam di Sulawesi Tengah,
Ia juga dikenal sebagai tokoh nasionalis anti penjajahan yang militan. Kesetiaan dan rasa kagumnya pada Soekarno diungkapkan dalam sebuah syair kemerdekaan yang ditulis Habib Idrus pada tahun 1945. Semasa hidupnya Habib Idrus selalu berjuang dalam ranah pendidikan dan perjuangan kemerdekaan. Madrasah Al-Khairat yang didirikan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, selain sebagai media dakwah Islam, juga menjadi pusat perlawanan dan doktrinasi nilai-nilai nasionalisme. Syair yang Habib Idrus buat pada tahun 1945 bahkan dikenal sebagai syair yang bermakna perjuangan syarat nasionalisme. Meski berdarah Arab, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mengungkapkan cintanya pada Indonesia dengan cara yang luar biasa. 2. Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang Al-Habsyi merupakan tokoh penting dalam jaringan Habib pada akhir abad ke-19. Ia lahir pada tanggal 20 Jumadil Awal 1286 Hijriah atau tanggal 20 April tahun 1870 Masehi, dan wafat pada Ahad 20 Rajab 1388 Hijriah atau tanggal 13 Oktober tahun 1968 Masehi. Pada 1886, di tanah air Habib Ali Kuitang berguru kepada para alim ulama yang ada di Indonesia. Ia bahkan juga membangun pengajian tetap di Majelis Taklim Kuitang dan di tempat lainnya di seluruh Indonesia, mulai dari desa terpencil hingga luar negeri. Para tokoh era pergerakan nasional, seperti Guru Sayyid Usman Yahya, Habib Ali Kuitang juga merupakan tokoh politik dan pejuang kemerdekaan. Pada masa itu, beliau aktif di Partai Syarikat Islam yang dipimpin oleh Hos Cokroaminoto dan Haji Agus Salim. Di zaman pendudukan Jepang, Habib Ali Kuitang pernah dipenjara bersama Haji Agus Salim, dengan mengobarkan semangat anti penjajah dengan membawa ayat-ayat Al-Quran serta hadits Nabi yang menganjurkan melawan penjajah. Habib Ali Kuitang pernah mengungkap, penjajah adalah penindas, kafir, dan wajib diperangi. 3. Habib Salim bin Jindan. Habib Salim merupakan ulama kelahiran Surabaya 18 Rajab 1324 Hijriah, atau tanggal 7 September tahun 1906 Masehi. Memiliki nama asli Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ulama yang dijuluki gudang ilmu pada zamannya ini, merupakan murid Syekhona Khalil bin Abdul Latif, yang masyhur dengan sebutan Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau hijrah ke Jakarta, lalu membuka beberapa majelis ilmu di beberapa daerah. Selain berdakwah, Al-Habib Salim juga menjadi pejuang terdepan untuk kemerdekaan Indonesia. Habib Salim bahkan ikut serta membakar semangat para pejuang untuk berjihad melawan penjajah Belanda. Dengan tenaga, fatwa, dan pidatonya yang berapi-api, ulama yang ahli dalam berdebat dan orator ulung ini pernah ditangkap pada masa penjajahan Jepang dan Belanda. Meski ditangkap, semangatnya dalam berjuang dan berdakwah sama sekali tidak surut. 4. Habib Hussein Mutahar. Habib Hussein Mutahar merupakan pencipta lagu Hari Merdeka, atau yang dikenal tanggal 17 Agustus yang biasa diputar menjelang Hari HUT RI, dengan nama asli Muhammad bin Hussein Al-Mutahar. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 5 Agustus tahun 1916. Semasa hidupnya, Hussein Mutahar dikenal sebagai sosok seniman dan musisi yang handal. Selain itu, beliau juga dikenal karena rasa berbaktinya kepada negara. Selain menciptakan lagu Hari Merdeka, Habib Hussein Mutahar juga menciptakan lagu Himni Syukur, di mana lagu ini merupakan bentuk rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Syarif Hamid II. Syarif Hamid II yang memiliki nama lengkap Syarif Abdul Hamid Al-Qadri merupakan seorang Habib sekaligus Sultan di Kesultanan Pontianak, Kalimantan Barat yang merancang lambang Garuda Pancasila. Lelaki yang juga akrab disapa Sultan Hamid II ini merupakan putra sulung Pontianak ke-6, yang lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli tahun 1913, dan meninggal di Jakarta tanggal 30 Maret tahun 1978. Ia menempuh pendidikan di ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. Meski tidak tamat di Bandung, Syarif Hamid II lulus dan meraih pangkat letnan pada Kesatuan Tentara Hindia Belanda. Setelah lulus pada tahun 1937, Syarif Hamid II dilantik sebagai perwira KNIL dengan pangkat Letnan II. Dalam perjuangannya, beliau juga ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk merancang lambang negara RI, yaitu Garuda Pancasila, saat menjabat sebagai Menteri Negara Sonder Portofolio.
Pada tanggal 10 Januari tahun 1950, dibentuklah panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah Sultan Hamid II. Susunan teknis pembuatan lambang negara ini, antara lain diisi oleh Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pelaupesi, Muhammad Natsir, dan R.M. Ngabehi Purbatcaraka. Itulah 5 Habib pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.